Hai, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Terima kasih untuk yang sudah subscribe ya, untuk yang baru saja bergabung, baru saja menemukan channel ini, salam kenal dari saya. Perkenalkan saya Julia Hakim dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana aja? Video ini sudah nyampe kemana aja? Silakan tulis di komen. Teman-teman, ini adalah konten pembacaan kartu tarot ya. Cuman begini, perlu saya jelaskan di depan supaya kalian nggak buang-buang kuota ya. Kemudian tayangan ini tidak sesuai harapan kalian. Saya jelaskan dulu, konten saya ini pembacaan tarot ya. Saya dalam membacakan tarot itu lebih banyak cerita-ceritanya ya. Saya lebih mengutamakan ya, mengedepankan hal-hal yang sifatnya itu apa ya, membuka wacana-wacana untuk bisa lebih positif ya, pemikiran-pemikiran positif. Yang jelas saya selalu mengedepankan hal-hal yang lebih apa ya, logis dan realistis gitu. Jadi saya mengajak untuk para penonton untuk tetap berpikir logis dan realistis. Dan dalam membaca tarot ini saya berbagi energi positif ya. Semoga saja apa yang saya bawakan dalam setiap konten saya itu bisa bermanfaat positif. Itu sih tujuan saya membuat konten ini. Kemudian, saya juga menjaga di sini walaupun ini adalah kartu tarot, mungkin yang kebanyakan orang tahu, ini adalah, mungkin ramalan, terawangan, prediksi, atau mungkin bahkan ada yang bilang ini tebak-tebakan. Perlu kalian tahu bahwa kartu tarot ini adalah media untuk membaca energi ya, energi alam semesta. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk hal pastinya ya, yang pasti itu hanya Tuhan. Kemudian kalian tidak juga harus mempercayai 100% untuk bacaan-bacaan ini. Karena apa ya, kalau saya sih selalu berusaha menjaga penonton saya supaya keimanannya itu tidak bergeser ya. Untuk mempercayai hal-hal yang sifatnya mungkin terawangan, ramalan, yang mungkin kebanyakan yang setahu saya ya, eee, tidak boleh percaya sama yang seperti itu ya, karena saya di sini juga tidak meramal. Mana yang wewenangnya Tuhan saya juga tidak berani, melanggarnya. Contohnya saya tidak membacakan jodoh, maut, ya, rezeki nggak selalu keuangan ya, rezeki itu dari Tuhan. Juga hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran ya, kemudian hal-hal yang belum terjadi atau akan terjadi, ya, itu harus kalian, pahami dulu ya, perlu kalian pahami supaya, nggak salah-salah pilih tontonan. Saya menjaga akidah penonton saya punya, prinsip saya harus punya tanggung jawab moral terhadap konten yang saya tayangkan gitu ya. Jadi lebih banyak omong-omongnya, saya mengedepankan pencerahan-pencerahan, wacana-wacana positif. Jadi untuk kalian yang nggak suka dengan cerita-cerita kebanyakan ngomong ya, kemudian nggak suka dengan dinasehatin atau mungkin pencerahan, kalian lebih butuh yang terawangan ya, walaupun itu mungkin sifatnya halu bisa menyenangkan, okelah monggo silakan semua pilihan. Tapi saya tidak tidak memberikan konten yang seperti itu, tidak memberikan bacaan yang seperti itu. Saya benar-benar membacakan sesuai arti dan intuisi saya, dengan konsep pembacaan kartu tarot yang saya pelajari ya. Itu saja sih untuk pembukaannya. Untuk kalian yang mungkin sudah bosan dengan omongan-omongan saya yang sudah sering ini ya, sudah sering nonton dari awal saya membaca tarot, mohon maaf mungkin ini, penonton yang baru saja gabung ya. Oke, ini pembacaan general ya, general itu apa? Umum, energinya semua yang nonton ya. Jadi, energinya kolektif, tidak bisa selalu bisa cocok. Bisa sebagian cocok, sebagian tidak, ada yang cocok berapa persen ya. Mungkin ada hanya beberapa bagian saja yang cocok karena ini general. Kalau general itu umum untuk semuanya yang nonton. Ya, kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri silakan personal reading. Jadi untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, pertanyaan kalian sendiri itu, bisa dengan personal reading. Caranya nanti di akhir pembacaan akhir video akan saya jelaskan ya. Oke, kita masuk ke dalam general reading. Silahkan disimak dari awal hingga akhir supaya tidak salah paham ya, supaya bisa dimengerti sepenuhnya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Hari ini permasalahannya permasalahan apa sih ya?
Permasalahan apa? Sangat general sekali. Tentang apa kali ini permasalahannya? Permasalahan penonton saya yang nonton video ini. Bacaan ini general, sifatnya bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang. Mungkin kalian sedang memikirkan seseorang ya. Silakan monggo difokuskan atau permasalahannya yang difokuskan. Semoga ada petunjuk, ada pencerahan yang bisa membuka wacana kalian. Apakah tarot itu adalah solusi? Tarot itu hanya memberikan masukan. Untuk eksekusinya ya yang bersangkutan sendiri yang menjalankan, yang merasakan, yang mengalami, ya kan? Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke. Kita lihat ya teman-teman ya. Jadi yang dibaca tarot itu apa? Energi teman-teman. Gak ada yang pasti. Ya, saya nggak mau bilang, oh ini begini-begini. Nanti sifatnya kayak PHP ya atau memberikan kehaluan sehingga harapannya besar terhadap kartu tarot. Saya nggak mau itu. Ya. Saya menyayangi kalian ya supaya keimanannya tidak goyah karena memang nggak boleh gitu loh. Tapi kalau yang nggak mau disayang, maunya pengen kepo dengan nanti ke depannya gimana, apakah dia akan datang, apakah dia melamar saya. Saya tidak membahas yang seperti itu, saya sebatas energi. Kalau memang dalam kartu ini yang terbaca di sini itu ke depannya itu terjadi, di depan ternyata terjadi, ya bukan karena kartu ini. Bukan karena saya pinter, bukan. Ya memang karena takdirnya Tuhan. Itu yang harus dipahami ya. Oke, kita lihat cerita apa ini. Vice versa, energinya bisa terbolak-balik. Silakan kalian disesuaikan ya. Apakah bacaan di sini itu sesuai dengan yang kalian alami? Kalau tidak, jangan dipaksakan. Mungkin ini untuk orang lain. Ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, dan bacaan ini timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Kita lihat. Permasalahan apa? Energi siapa ini? Kenapa nggak langsung ditarik? Kelamaan Bunda ngocoknya. Nah ini cara saya mengambilnya seperti ini. Memang bukan begini, bukan. Ya. Nunggu yang jatuh. Saya rasa saya meyakini itu adalah petunjuk. Dan kalian yang menemukan video ini, saya kira memang bukan suatu kebetulan. Oke. Queen of Swords. Di sini ada sosok seseorang ya dengan energi-energi pemikirannya dalam ya. Pemikirannya dalam, intuisinya juga kuat ya. Intuisinya tajam. Beberapa di sini orang-orang yang memang sudah bebas ya, bebas dalam artian bebas berpikir, bebas bertindak. Orang yang gigih, bebas itu seperti apa? Contoh salah satu, contoh ini hanya contoh. Salah satunya adalah mungkin duda atau janda atau single. Ya, orang yang bebas. Itu dari konsep hubungannya ya. Untuk bebas mungkin bebasnya orang yang suka kebebasan, orang yang bebas berpikir, bebas berkreasi ya. Banyak di sini yang memang dalam komunikasi atau mungkin berkomunikasi atau bergaul, orangnya itu pintar bergaul. Beberapa di sini berkelas. Berkelas itu kelas berapa Bunda? SMP, kelas 1, kelas 2. Maksudnya berkelas itu punya standar educated. Ya, educated bukan berarti dia itu sekolahnya tinggi, enggak, tapi cara pembawaannya. Tidak selalu sekolahnya tinggi, ya. Tapi orangnya berkelas, ya. Bukan selalu punya uang karena kelas tidak tergantung dengan uang, ya, tapi mentalitas, ya, moralitas, ya, seperti itu. Di sini ada orang-orang yang tegas. Ini apakah kalian atau seseorang yang kalian pikirkan? Oke, lanjut ya. Orang ini ya atau orang yang dipikirkan ini saat ini itu sedang ada perjuangan batin ya, sedang bingung ya. Bingung tapi tidak melakukan apa-apa. Artinya gini, ada yang bingung kemudian kepo mencari tahu, ini enggak. Bingung mungkin dengan pemikirannya, dengan perasaannya
yang mungkin tidak sinkron ya, tidak selaras. Kemudian, lebih banyak ada keinginan untuk, "Udah aku nggak mau tahu lagi," ya, karena aku lagi bingung. Terkadang orang bingung itu ada yang kemudian, mencari tahu supaya memberikan, apa ya, energi untuk kebingungannya, untuk informasi, untuk menenangkan dirinya dengan, wah bingung ya, mencari 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 gitu ya. Kalau ini enggak, bingung tapi lebih kepada diam. Ya, karena apa? Mungkin, daripada mungkin mencari tahu atau apa ya, melakukan pergerakan apapun mending nggak mau tahu dulu, gitu loh ya. Di sini nggak mau tahu dulu. Ada beberapa di sini memang seperti tidak bergerak, saya melihat energinya itu stuck, diam ya, bisa menunggu, bisa apa, tapi bisa menunggu, bisa apapun yang jelas di sini diem ya. Lebih ke pasif ya, pasif. Lanjut ya. Banyak penjelasannya Bunda, kelamaan. Nah, itu tadi di awal saya sudah bilang. Saya banyak menjelaskan, banyak ngomong-ngomongnya ya. Kadang-kadang ya cekikian, kadang-kadang ya ketus. Katanya saya judes. Masa judes? Gini nih judes ya. Page of Wands ya. Di sini ada juga muncul sosok. Maksudnya bukan sosok astral ya, maksudnya sosok itu, secara energi, secara energi manusia ya, itu ada seorang manusia, jelas kan, jelas pakai jelas ini, jelas banget maksudnya. Eee, Seseorang yang secara nyata, tindakan nyata, itu orangnya memang belum terlalu dewasa ya, belum terlalu dewasa. Suka happy-happy, suka berpetualang, masih suka ide-ide baru yang ingin diwujudkan gitu ya. Kadang-kadang idenya ya aneh-aneh gitu. Masih punya energi yang banyak ya. Beberapa agak childish ya, mungkin kalau punya keinginan harus terwujud gitu ya. Ada di sini. Ini dalam segala segala sisi kehidupan gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Mungkin di sini kalau bisa dikaitkan. Mungkin yang saya bilang tadi, sosok feminin yang mungkin berkelas tadi itu loh, ya. Berhubungan dengan sosok yang child di sini. Bisa jadi. Atau ini keduanya adalah energi seseorang yang sama. Silakan disesuaikan. Lanjut. Oke. Orang-orang ini sebenarnya produktif ya. Seseorang yang menyukai hal-hal yang sifatnya perjuangan ya. Perjuangan. Kemudian beberapa memang punya jiwa-jiwa pelindung, jiwa-jiwa yang tenang, santun ya. Terkadang dalam menyelesaikan permasalahan pun santun, orangnya kalem, kalem ya. Di sini ada seseorang yang kalem. Ya, maka dari itu mungkin dalam menghadapi, satu permasalahan mungkin lebih kepada dipendam, ada perjuangan batin, masih perang batin dan sementara mungkin ada yang tidak komunikasi, membatasi komunikasi karena apa? Supaya nggak rancu ya, supaya pikirannya nggak semakin, campur aduk ya. Lebih cenderung difokuskan untuk hal lain yang lebih menghasilkan, lebih worth it gitu katanya. Oke, lanjut ya. Ini lebih banyak ciri-ciri seseorang yang energinya ketarik ini. Terlalu banyak, saya ambil satu. Satu saja. Satu. The Moon. Saat ini, orang yang saya sebutkan tadi itu mungkin sedang sedih ya, atau mungkin sedang kesepian. Beberapa punya satu rahasia, ya mungkin karena rahasianya itu sehingga banyak memendam. Terutama kalau saat malam,
itu teringat, itu rasanya gimana gitu ya. Ini karena energi the moon. Ada di sini, ada yang beberapa yang kalau ingat jadi takut, kalau yang ingat itu jadi pikirannya jadi nggak karu-karuan, terutama di malam hari terkait dengan permasalahannya. Saya lihat lebih jauh ya, permasalahannya. Di sini lebih banyak sosoknya soalnya. Permasalahannya apa? Beberapa permasalahan finansial atau lagi bokek. Umum kalau itu. Umum ya, umum. Di sini beberapa juga karena juga punya keinginan-keinginan sih atau mungkin punya kewajiban yang harus dipenuhi ya. Jadi agak pusing soal finansial atau keuangan. Ya, kemudian dalam hal usaha mungkin ada beberapa yang sedang mengusahakan sesuatu ya, sedang mengusahakan sesuatu. Oke. Ini berkaitan, ini Six of Chalices, berkaitan dengan hubungan-hubungan yang sudah lama. Ada hubungan-hubungan di masa lalu. Atau hubungan-hubungan begini, kalaupun memang kalian berhubungan dengan seseorang yang kalian pikirkan ini, itu barusan, tapi terasa sudah lama, sudah dalam ya. Tapi kalau memang baru-baru saja ya, tadi mana? Baru-baru saja ya. Kalau baru-baru, saya heran hari ini kayak energinya ngambang banget. Kalau memang orang baru tapi rasanya lama. Kalau memang orang lama, ini beberapa juga ada pasangan ya. Atau di masa lalu kalian memang sudah kenal ya. Jadi ini kartu-kartu masa lalu atau hubungan yang sudah lama. Di sini ada juga kalau memang kalian itu pernah hubungannya itu tidak baik-baik saja atau on off atau memang pernah jeda. Sekarang ini apakah kalian itu sedang memulai lagi ya? Memulai lagi atau membangun lagi hubungan bersama orang ini ya. Apakah seperti itu? Bentar. Oke. Atau di sini beberapa malah datang orang baru, tapi sebenarnya kenalnya sudah lama. Kita lihat lagi ya. Oke. Oke, ternyata di sini itu permasalahannya atau ceritanya tentang ingin mewujudkan banyak impian, banyak janji, banyak fantasi bersama orang lama. Ya. Beberapa di sini banyak saya lihat hubungan rahasia. Ada ya. Tapi enggak semua loh ya. Hubungan rahasia, kemudian banyak yang sedang baper di sini, baper tapi ada yang gengsi, kemudian ada juga yang masih flirting, apa? Masih PDKT ada kok di sini. Dan di sini mungkin ada keraguan, ada yang sedang dikejar, ada yang mengejar, ada yang masih pikir-pikir dulu ya. Itu sih energinya nggak berat, cuman ngambang. Kalau saya lihat ngambang sekali. Apakah yang nonton cuman sedikit? Six of Swords. Oke. Ini beberapa memang ada yang pernah meninggalkan ya, atau sampai saat ini meninggalkan hubungan. Ya. Ada yang tidak bertanggung jawab, oke. Kemudian ada yang memfokuskan terhadap hal yang baru dan melepaskan yang lama, ada. Ya. Beberapa di sini juga ada hubungan jarak jauh, LDR, seperti itu. Jadi itu energi yang ketarik hari ini. Ya, jadi kalau kalian nggak masuk ke dalam cerita ini jangan dipaksakan. Nggak ada yang masuk Bunda.
ya, sosok-sosoknya, energi-energinya nggak sama sekali. Jangan teman-teman, karena ini general, nanti malah overthinking, salah masuk bacaan, nanti malah pencerahannya juga nggak pas, ya. Mungkin kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih pas, oke? Kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut untuk seseorang yang kalian pikirkan. Ini bisa seseorang yang kalian pikirkan. Sekarang khusus ya, kalau memang masuk ya, masuk di sini ceritanya. Kita lihat seseorang yang kalian pikirkan ini sekarang kondisinya bagaimana ya. Saya nggak mau mengulang lagi ya. Silahkan tadi disimak baik-baik. Saya mau lihat energinya ya kepada kalian seperti apa. Sekarang kondisi dia seperti apa? Kondisi dia, seseorang yang kalian pikirkan itu seperti apa? Terlalu panjang Bunda videonya ya di skip kalau suka. Kalau nggak suka jangan ditonton ya. Terlalu melebar luas, nggak paham. Ya mungkin sulit ya. Saya itu juga nggak pinter dalam menyampaikan kayak penyiar yang pinter gitu ngomongnya ya. Kok bisa ya? Padahal kartu tarot ini harus dipikir banget loh supaya nggak salah-salah penyampaiannya. Berarti saya kurang pinter. Mungkin ya. Tapi saya berusaha memberikan yang terbaik sih. Kondisi dia seperti apa saat ini? Oke. Kalau soal cinta, saat ini dia penuh cinta. Orang yang kalau energinya itu energi perasaannya itu besar sekarang, ya. Oke. Tapi kita lihat lagi kelanjutannya seperti apa. Oke. Oke. Orang ini dengan energi penuh perasaan ya, perasaannya dalam kalau saat ini ya. Kepada siapa kita nggak pernah tahu. Nanti kita lihat kalau memang keluar saya beritahu. Kalau nggak keluar apa-apa, saya tidak mau melebar luaskan apakah ini dia sedang mencintai seseorang atau nanti jatuhnya ngarang ya, atau sok tahu, atau bohong ya kan, ngarang. Enggak, saya enggak gitu. Jadi mungkin kadang-kadang tidak memuaskan ya bacaan saya, tapi saya memang lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Lah nggak ada petunjuknya, nggak ada gambarnya, nggak ada kartunya, terus saya ngarang sampai mana-mana ya. Padahal mengarang itu sulit, ya. Harus mikir. Sekali lagi saya nggak pinter. Di sini orang yang penuh cinta ini ya, saya lihat kok lebih ke baper ya, oleh sesuatu yang terkait dengan perasaan. Orang ini terkait dengan perasaannya itu sampai gelisah loh, ya. Beberapa kalau depresi nggak ya beberapa lah, yang jelas sulit tidur. Di sini pun juga saya lihat ya kalau malam itu bingung, nggak tenang, overthinking, kekhawatiran, gelisah di sini. Kegelisahannya kalau saya lihat ya lebih kepada yang ada di dalam perasaannya ini. Berarti dia cinta dengan seseorang, ya, dengan seseorang. Apakah ini kalian kalau memang nanti kartunya terbuka seperti itu untuk kalian ya mungkin untuk kalian, bisa untuk orang lain atau yang lainnya lagi. Kita lihat ya. Kalau saya mau baca yang indah-indah ya, kemudian yang terawangan, apalagi terus pakai mistis, pakai yang aneh-aneh nggak logis gitu ya. Mungkin akan rame ya, banyak yang suka. Tapi apa ya? Kalau saya cari barokah sih, bukan cari rame. Oke, di sini Emperor. Orang ini ya, saat ini kondisinya dia itu ingin dilihat tampak punya kekuatan, punya apa ya, punya otoritas gitu loh, ya. Dia punya ambisi-ambisi, ini juga ada saya melihat energi-energi ambisi. Ambisi. Bentar. Orang ini
Iya, ingin menunjukkan kekuatan, ingin merealisasikan satu rencana. Rencana terkait dengan apa? Dengan seseorang yang di hatinya ini loh. Makanya nggak tenang. Ya, oke. Kok di sini saya juga merasakan ada energi rasa bersalah ya. Coba. Thank you. Oke. Orang ini ingin segera melakukan sesuatu, merealisasikan mungkin dia punya janji atau dia punya keinginan ingin diwujudkan. Ingin segera. Jadi kayak orang gitu pengen cepet-cepet ya. Pengen cepet-cepet. Di sini kartunya adalah Chariot. Tapi dalam melakukan itu dia masih mikir, ya. Masih mikir dalam artian di sini yang dipikirkan adalah apakah ini benar? Apakah ini aku harus hati-hati, harus mempertimbangkan banget. Apakah karena di sini juga saya lihat terkait mungkin dengan hukum atau dengan martabat yang harus dijaga, ya. Sebenarnya kalau maunya dia nggak pakai aturan-aturan dah, pokoknya aku sudah pingin. Saking kebentur atau terhalang ya, terhalang dengan hal-hal yang mungkin hukum, norma, itu. Kalau kepinginnya kepingin banget mewujudkan, makanya kepikiran, seperti memendam. Saat itu seperti ini orangnya. Diikuti dari awal sampai akhir teman-teman supaya nggak terputus-putus, jadi nanti nggak paham ceritanya. Oke, kan? Di sini dia itu juga diam-diam mengamati, melihat situasi apakah ini bisa dilaksanakan. Yang jelas sedang menimbang-nimbang, mengevaluasi. Nah, untuk kalian yang sedang tidak berkomunikasi atau mungkin sedang ya mungkin jaga jarak lah, ya. Ini memang dia seperti itu untuk memikirkan lebih dalam gimana caranya gitu loh, untuk bisa terhubung atau bisa mewujudkan keinginannya. Sebentar, nanti kita lihat keinginannya ini ya, terkait dengan perasaan, terkait dengan orang yang ada di dalam hatinya ini. Ya. Kita lihat ya. Karena di sini dia sabar menunggu, rehat dulu, mengevaluasi. Jadi kalau dibilang, apakah orang ini tarik ulur itu banyak alasan? Karena dia mikir, nggak sembarangan saya melangkah, gitu loh. Oke, lanjut ya. Apa sih yang di dalam hatinya? Oke. Hubungan cinta, teman-teman. Ya, hubungan cinta. Oh, bukan, Mas. Bentar. Bukan, di sini Five of Pentacles, teman-teman. Di sini dia ada merasa kesepian. Ya. Kemudian dia merasa ada satu hubungan yang tidak nyaman. Kemudian dia mencari yang menurut dia nyaman, ya. Tapi ternyata yang dia dapatkan tidak nyaman juga, ya. Sehingga dia di sini ada keputusasaan dan merasa banyak kehilangan. Ya, banyak kehilangan. Tuh. Jadi mungkin yang dia inginkan di sini. Kenapa? Mewujudkan sesuatu. Mewujudkan sesuatu ini bisa terkait dengan kembali kepada seseorang yang dulu pernah tidak dipilihnya, ya. Yang seperti saya bilang tadi ya, salah memilih atau salah melangkah, ingin balik kucing apa ya? Balik kanan maju jalan. Ya seperti itu. Tapi masih mikir, ya. Karena dia masih mengevaluasi, apalagi yang sudah seumpamanya contoh seperti yang di awal tadi, ada kartu kebebasan. Sudah pisah, apakah ingin balik? Ada energi-energi yang seperti itu. Dan dipikir ulang di sini. Lanjut ya. Wheel of Fortune, ya. Roda berputar, siklus. Ya. Siklus. Benar teman-teman. Siklus itu dari atas kan turun lagi. Naik lagi kalau roda. Nah, itu.
Saya kira di sini lebih kepada rasa bersalah yang besar, pernah meninggalkan seseorang, kemudian dia merasa terbeban, ternyata dia itu salah pilih langkah, telah meninggalkan seseorang ya. Kemudian ingin kembali tapi sebentar, masih dipikirkan, masih perang batin. Nah, paham ya? Nah, gitu loh, baca tarot rek. Gak sembarangan. Oke, lanjut. Six of Pentacles. Oke. Ya, teman-teman, seperti itu. Dan di sini ada pikiran untuk menebus, ya, menebus atau mungkin memberikan apa ya? Iya menebus, penebusan. Jadi di sini ada rasa penyesalan yang besar, ya, penyesalan yang besar. Dia menyadari bahwa dulu keputusannya adalah keputusan yang salah, ya, gegabah. Seperti itu. Dan dia mungkin merasa bodohnya saya telah memilih hal lain yang sebenarnya tidak lebih baik. Oke, paham? Ternyata itu. Oke, sampai sini paham nggak? Bisa dipahami ya? Memang lama, memang harus lama, apalagi general. Ya, banyak. Jadi bisa banyak kemungkinannya. Silakan kalian sesuaikan. Oke, lanjut. Ntar teman-teman, lo tadi kok nggak pakai lampu ya? Oke dah, nggak apa-apa, lanjut. Kita lihat untuk perasaan si dia sama kalian, ya. Perasaan dia sama kalian itu seperti apa? Saya ambil 3 dari tarot, saya ambil 3 dari Lenormand. Oke. Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Di sini perasaannya pun juga masih menunggu. Oke. Masih ada keraguan-raguan sih, tapi kalau niat atau keinginannya sudah pingin segera, ya. Perasaannya saya kira kalau di sini sih besar, ya. Perasaannya besar, keinginannya besar, tindakannya nol masih ace, as, masih ingin untuk memulai, ya, ingin untuk memulai. Kalau apakah ingin menyegerakan, saya kira masih belum, ya. Perasaannya di sini saya lihat lebih besar rasa bersalahnya, penyesalannya. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Mana kartu saya? Oh, ini. Kita lihat ya. 3 tarot, 3 Lenormand. Perasaan dia. Energi menggebunya dapat. Ya, penyesalannya yang lebih besar daripada rasa cintanya. Coba saya lihat lagi ya, kurang 1. Kalau yang terkait dengan LDR, ya ini akan susah ya kalau masih LDR,
Ya, memang kalau LDR masih susah, masih banyak penghalang ya, terutama yang memang sudah benar-benar putus, untuk nyambungnya itu, tidak semudah itu ya. Kalaupun memang disambung, otomatis harus membangun lagi, di mana bangunan yang sudah runtuh itu harus dibangun lagi, itu juga tidak mudah, itu yang dia pertimbangkan. Mungkin juga saya lihat ada banyak ketakutan ya, kekhawatiran ya, orang kalau belum bertindak sudah takut duluan, seperti orang kalah sebelum berperang, atau nggak yakin sama ketentuannya Tuhan. Takut yang ke depan gimana, kalau takut begini, takut begitu. Mungkin ya, nggak bisa disalahkan juga karena juga dia pernah salah melangkah, ya, salah melangkah. Mungkin itu membuat dia jadi takut melangkah melangkah lagi itu takut salah lagi, gitu. Oke. Perasaannya saya kira besar, ya. Tapi lebih besar rasa bersalahnya dan lebih banyak ketakutannya untuk hal-hal yang memang belum terjadi. Lebih banyak kepemikiran yang takut begini, takut begitu. Terlalu overthinking, ya. Kalau cintanya cinta, ya, cintanya cinta. Cinta yang seperti apa, Bunda? Apakah dia ingin menjalin kembali ini untuk baik atau tidak? Ini mirip sebenarnya sama yang kemarin-kemarin. Masih seputaran energi-energi orang yang ingin membangun kembali hubungan bersama kalian. Kita lihat ya, untuk niatnya. Dia punya niat, rencana apa? Atau ada maunya aja, ya, atau saking sepi aja. Sekarang lagi sepi, artinya dia sudah salah pilih orang, mungkin ditinggalkan atau mungkin nggak enak. Kemudian keteringat karena kalian baik, ya. Akhirnya hanya untuk tempat kalau pas nggak enak aja, ya kan? Kalau enak lari. Coba saya lihat ya, emang niatnya gimana? Yang terbuka satu. Ini energi harapan ya, harapan yang besar gitu. Harapan yang besar. Saya lihat. Oke. Banyak yang ingin kembali ya. Banyak yang ingin menjalin hubungan kembali bersama kalian. Sudah 2 hari ini. Kurang satu aja. Oke. Yang terbuka ini Five of Pentacles. Oke. Keinginan dia. Oke. Oke. Niatnya dia apa? Dia memang di sini niatnya membangun kembali hubungan bersama kalian dengan satu niatan baik. Niatnya baik. Apakah sungguh-sungguh? Saya kira iya. Ya, niatnya sih sungguh-sungguh. Apakah karena dia itu sekarang merasa kesepian, banyak masalah, salah pilih langkah, kemudian mau balik kucing. Jadi kan seenaknya sendiri. Memang ada energi seperti itu. Memang ada, tapi tidak dominan, ya. Jadi seperti kayak, maafin aku, terimalah saya kembali, dulu saya bersalah. Nah, sesimpel itu sebenarnya kalau kalau mau disimpulkan secara, intinya ya, seperti itu sih. Ingin memulai lagi hubungan bersama kalian. Niatnya, berharap sih kalian mau, karena di sini dia juga pesimis kalian mau apa enggak gitu. Jadi dia masih mengobservasi, mau enggak kira-kira, itu yang membuat dia maju mundur, ya. Kira-kira mau enggak? Seperti itu. Coba saya lihat lagi ya, untuk sedikit aja dari kartu ini juga. Untuk memperjelasnya lagi. Kurang mantap. Oke.
niat. Oke, paham. Memang sih orang ini kalau sudah kena masalah, akhirnya baliknya ke kalian, gitu. Lebih besar energi mana? Energi cinta atau energi untuk minta pertolongan atau minta bantuan? Lebih besar minta bantuannya, teman-teman. Lebih banyak bukan cinta tulus yang benar-benar menyesal. Dia tahu dia punya salah, tapi menyesal, merasa bersalah, ingin menebusnya, ya. Tapi di sini ada hal lain saya lihat, mungkin ya dia di luar hubungan kalian itu punya masalah. Seperti energi-energi minta perlindungan, paham nggak? Itu sih. Kalau sudah gitu ya tergantung kalian mau atau tidak, ya. Jawabannya atau solusinya atau bahkan apalagi eksekusinya bukan di kartu tarot. Ini kan cuman saya hanya membaca ya, membuka wacana aja, memberikan masukan-masukan. Iya, di sini saya lihat itu sih teman-teman, jadi bukan cinta yang tulus, kemudian benar-benar menyesal, aku pengen balik sama kamu dan aku ingin, enggak seperti itu, ada hal lain ya. Saya lihat hal lainnya adalah, itu tadi mungkin dia di luar hubungan kalian punya masalah, ya, ingin kembali ke kalian, mungkin mencari perlindungan, mungkin mencari bantuan, semacam itu. Oke? Dan harapan dia kalian mau membantu. Tapi sepertinya dia juga agak pesimis, masih melihat dulu ya. Kayak orang itu mau ngelobi seseorang untuk satu proyek, follow up atau apa, memfollow up seseorang atau itu kan dilihat dulu ya, progresnya, progres gitu ya, dilihat. Kalau orang ini juga seperti itu, kira-kira kalau saya pancing chat, tanggapannya gimana, itu masih dia pelajari. Kira-kira bisa nggak saya diterima lagi gitu. Itu sih, paham ya? Gitu. Kalau gitu teman-teman, kita lihat ya, masukan saja, pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Apa yang harus dilakukan? Ini masukan, bukan solusi. Solusinya tetap di kalian. Kalian harus tidak menelan mentah-mentah dong, harus dipikirkan ulang. Ini hanya masukan, beberapa masukan saja, ya. Ya, jangan dijadikan dasar untuk melangkah, tapi masukan saja. Oke, kita lihat ya. Apa yang harus kalian lakukan? Atau pesan semestanya ya, lebih tepatnya adalah pesan semestanya. Pesan semestanya untuk kalian. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Inisialnya belum? Iya, terakhir. Zodiaknya nggak usah. Kalau kalian tahu zodiak itu ya sebenarnya pusing loh. Karena apa? Kita terbiasa dengan zodiak di koran-koran dulu ya, di apalah. Zodiak Leo, padahal itu Moon, Rising, Venus atau apa gitu. Tapi yang umum adalah tanggal lahir itu Sun. Tapi nggak valid. Astrolog yang tahu yang gitu-gitu tuh ya. Ascendant House, banyak bintang-bintang. Oke, be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Ya, pilihan tetap di kalian. Apa yang kalian rasakan, ya. Kemudian apakah apa yang kalian mau, ya. Dan kalian tidak harus menjadi diri kalian sendiri supaya tahu, ya, kebutuhan kalian. Artinya gini, kalian butuh nggak orang ini, ya. Kemudian kalian juga, apalagi kalau yang terikat dengan satu pernikahan ya, itu nggak bisa hanya dilihat di tarot. Pernikahan itu sakral loh, ya. Be authentic, artinya jadilah diri kamu sendiri, kamu yang tahu, yang kamu butuhkan, yang bisa membuatmu bahagia. Apa yang membuat kamu nyaman, siapa yang membuat kamu nyaman.
Apakah kenyamananmu, kebahagiaanmu itu sudah di jalur yang benar, ya. Yang penting itu mindset ya, mindset pemikirannya benar, ya, benar dulu. Artinya kalau memang seseorang itu ada tindakan nyata, ada tindakan nyata yang memang menunjukkan kebaikan, ya lihat yang gitu-gitu, yang nyata-nyata, jangan yang halu-halu. Dan kalau kalian merasakan memang masih nyaman sama orang ini, setiap orang punya intuisi kok, ya. Semua punya intuisi. Cuman terkadang diracuni atau distract oleh hal-hal lain kayak overthinking, ya, tidak yakin sama ketentuan Tuhan yang untuk kedepannya bagaimana, ketakutan berlebih. Hanya itu sih. Sebenarnya yang sudah dirasakan itu kadang-kadang semesta sudah memberikan sinyal-sinyal, tanda-tanda. Orang ini baik, orang ini enggak, ya. Oh ini layak diperjuangkan. Sebenarnya setiap orang itu tahu. Karena itu menyangkut energinya diri kita sendiri. Karena terhubung dengan kita. Secara langsung, kalau tarot, apalagi ini general, umum sekali. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalian sudah tahu sebenarnya. Tinggal kalian harus memilah-milah atau lebih bisa mengelola ya. Sesuai dengan intuisi kalian, yang kalian rasakan. Jangan ke distract sama hal-hal lain. Benar-benar kalau memang masih belum bisa yakin ya. Doa yang banyak supaya ditunjukkan bahwa mana sih petunjuk yang benar. Gitu. Lanjut ya. Act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. Ya. Jadi, terlepas dia ini saat ini bersama kalian atau tidak, terlepas secara fisik atau hanya secara energi, ada bersama kalian atau tidak, anggaplah itu tidak ada bedanya. Jadi tetap kalian menjadi diri kalian sendiri yang punya prinsip, yang berpikiran luas, terbuka dan positif ya. Sehingga apa? Jadi lebih netral ya. Jadi lebih netral, kita jadi bisa melihat satu permasalahan itu lebih jelas, lebih jernih gitu ya. Jadi kalau dia nggak ada, apalagi sudah meninggalkan kalian kan lebih banyak mangkelnya ya, marahnya. Jadi anggap saja dia tidak pernah meninggalkan kalian. Tapi lebih kepada esensinya. Esensinya maksudnya lebih kepada apakah orang ini worth it untuk kalian atau tidak. Ya, kalau dia datang, memang sebenarnya orang ini baik atau enggak untuk kalian. Saya yakin di sini sudah banyak yang sudah merasakan kok. Sebenarnya baik atau tidak. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kalau memang orangnya baik ya diterimalah. Kalau nggak baik kenapa harus ragu-ragu untuk meninggalkan? Kadang-kadang itu yang membuat bingung. Pilihkan bunda yang nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kadang-kadang nggak bisanya itu gini. Saya juga nggak ingin terlalu dipercaya oleh klien gitu loh. Karena memang nggak boleh percaya sama saya. Percaya sama kartu. Ini hanya untuk membuka wacana supaya kalian sendiri itu bisa memutuskan. Bukan orang lain. Gitu loh. Tapi kadang-kadang ya banyak yang nggak paham bahwa aku maunya dibacakan tentang dia ke depannya gitu. Wis ojo ngotot rek. Mending ojo ngocon di aku. Nggak usah ngotot, mending jangan baca di saya. Yang kalian ingin banyak tarot reader yang bisa apapun pertanyaannya itu bisa terjawab. Kalau saya enggak, memang enggak. Kalau enggak ada petunjuknya ya saya nggak mau ngarang. Yang penting bayar terus happy gitu ya. Saya nggak bisa menjanjikan yang seperti itu. Ya. Jadi untuk yang personal reading harus difikirkan lagi untuk personal reading di saya. Saya nggak laris nggak apa-apa. Saya mau benar dulu aja. Baca yang benar, memberikan yang benar aja. Untuk yang butuh aja kok memang ya, butuh aja. Gak butuh bunda pencerahan banyak, saya mending ikut pengajian ya wis. Ojo baca tarot.
Oke, lanjut ya. Practice compassion. See things from a fresh perspective. Nah, kan, belajarlah untuk melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang fresh, yang baru, yang segar, ya. Segar bukan baru, yang segar. Segar itu yang seperti apa? Tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain yang sifatnya negatif, sehingga mempengaruhi ini how you feel, ya. Nggak bisa merasakan yang real, baik atau tidaknya, benar atau salahnya, nggak bisa, rancu, gitu loh. Jadi belajarlah melihat dari sudut pandang yang positif, dari sudut pandang yang realistis, dari sudut pandang yang logis, yang nyata-nyata saja dan bisa dirasakan. Karena saya lihat ini banyak yang intuisinya kuat, sudah tahu sebenarnya baik tidaknya orang ini. Masalahnya cuma yakin atau tidak, dan kadang-kadang pingin diyakinkan sama kartu tarot. Loh ya opo sih? Mau loh membayar untuk ingin diyakinkan itu. Heran saya. Nggak sayang dah sama uangnya. Karena di saya itu berbayar. Mungkin banyak yang gratis tapi di saya berbayar. Maka dari itu khusus untuk yang benar-benar membutuhkan. Ya, itu. Oke, sudah jelas ya teman-teman ya. Jelas sekali ini. Panjang banget Bunda. Bosen saya. Ojo ditonton. Jangan ditonton ya. Pasti hari ini jarang yang nonton dengan pembukaan saya yang seperti itu. Banyak yang gak suka. Sukanya yang enak gitu ya. Tapi nggak tahu bener atau enggak gitu. Kadang-kadang memang hal-hal yang benar, hal-hal yang lurus itu banyak tidak disukai. Iya memang, tapi nggak apa-apa. Biar saya suka yang suka saja. Oke. Untuk personal reading gimana Bunda caranya? Dengan persyaratan yang tadi ya, dengan batasan-batasan yang banyak tadi ya. Kalau masih mau dan masih membutuhkan, pembacaan personal di saya semuanya berbayar. Berapa Bunda? 100.000. Sama dengan bensin seminggu kalau saya. Bensin seminggu. Karena nggak kemana-mana. Itu lamanya 15 menit. Saya mau lebih panjang, 30 menit. Berapa? Ya 200.000 lah, 2 kali lipatnya. Ya kan? Itu. Caranya gimana? Telepon Bunda. Nomor teleponnya berapa Bunda? Enggak hubungi saya, tapi hubungin Tia. Tia itu admin saya. Nomornya Tia ada di bawah video ini. Di bawahnya judul. Ketik saja daftar gitu loh. Ya, nggak usah ngomong yang lain sudah wis. Daftar gitu aja. Nanti akan dikirim aturannya. Nah, aturan yang dikirim itu dibaca dan dipahami. Kalau kalian setuju baru isi formnya, di bawah ada formnya. Diisi ya, terus transfer. Terus diatur jadwalnya sama Tia. Gitu. Paham ya? Bacanya gimana Bunda? Pakai chatting atau pakai surat atau pakai wesel atau telegram? Enggak, pakai live video WA. Jelas ya? Kamera boleh dimatikan karena saya nggak butuh lihat orangnya. Yang penting kalian melihat caranya menarik kartunya. Bener ta saya ambil? Benar ta cara mengocoknya? Benar ta bacaannya? Gitu loh. Ya, jadi langsung. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Jangan lupa kalau memang sudah baca rules-nya, sudah mengerti dan tetap ingin dibacakan oleh saya, ya. Itu ditulis formnya supaya nanti pada saat pembacaan tinggal dibaca, pertanyaannya apa, dicari jawabannya di tarot gitu. Jelas loh, tapi masih banyak yang nggak paham. Oke. Saya kira itu aja ya teman-teman. Terima kasih yang nyimak dari awal hingga akhir. Sangat membosankan dan mungkin tidak kalian sukai. Nggak apa-apa. Saya tetap bikin konten. Dan konten saya ya wis begini-begini aja ya. Kalau kalian yang ingin lebih untuk terawangan, untuk menarik energi seseorang supaya datang, jangan di saya, di dukun ya. Di lentre, wah manjur itu lentre itu ya. Itu aja atau yang lain lah. Ya, atau mungkin beli menyan sendiri 3 kilo, dibakar semua gitu, supaya orangnya datang sama itu
semua setan-setannya ikut semua, di jalan-jalan itu ikut semua, datang semua, gitu ya. Jadi jangan salah-salah untuk mempersepsikan tarot, ya. Saya juga nggak ingin meluruskan tarot itu apa, yang jelas saya lebih, punya tujuan berbagi energi positif supaya lebih logis dan, realistis ya, dan lebih bisa, apa ya, lebih positiflah. Tarot boleh nonton tarot, tapi akidahnya harus tetap dijaga, gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak ya, semoga hidup kalian semakin berkah, dengan menonton saya yang tidak berguna ini mungkin tidak menyenangkan, bisa membawa manfaat, itu aja. Karena tujuan saya, supaya hidup saya, ilmu saya bermanfaat ya. Bukan bermanfaat untuk membuat orang halu, membuat orang suka saja, tapi menyesatkan tidak. Ya, saya nggak mau kayak gitu, takut nggak berkah ya, percuma dong. Oke, kalau rezeki kan sudah ada yang ngatur. Walaupun nggak dari tarot kan dari suami, kayak dari apa, dari apapun, ya kan? Oke, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa. Bye-bye.